Sebelum ceritanya dimulai, Mimin akan mengatakan jika durasinya kurang panjang, ini karena komiknya minggu ini cuma update 1 chapter saja. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin, Xiaoyu pun menunjukkan kepada Ye King kalau dia kali ini bisa berdiri. Ye King sangat terkejut dan menanyakan bagaimana Xiaoyu bisa melakukan itu dalam semalam. Xiaoyu menjelaskan jika dia benar-benar takut akan berubah menjadi beruang dan akan menghancurkan rumah Ye King. Jadi, Xiaoyu sangat berhati-hati dan memusatkan sihir pada lututnya. Ye King menenangkan Xiaoyu. Di sana ada dirinya. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena itulah, Xiaoyu tidak usah memaksakan diri. Xiaoyu tahu, dia akan mencoba mengendalikannya dan semoga segera bisa berdiri. Dia meyakinkan Ye King kalau dia sama sekali tidak memaksakan diri. Kemudian, Ye King berjalan keluar dan mengatakan agar Xiaoyu tidak usah terburu-buru. Xiaoyu terkejut karena Ye King tiba-tiba ingin keluar. Karena penasaran, Xiaoyu menanyakan Ye King mau kemana. Namun, Ye King hanya mengatakan jika ada sesuatu yang harus dia lakukan dan dia akan segera kembali. Xiaoyu masih penasaran mau kemana Ye King di akhir pekan seperti ini. Ye King mengatakan jika dia harus pergi bekerja, bahkan itu kalau di akhir pekan. Kemudian, Ye King pun menutup pintu rumahnya, meninggalkan Xiaoyu di rumah. Xiaoyu curiga kalau Ye King akan pergi menemui seorang wanita, dan kemungkinan itu adalah pacarnya. Panel berpindah. Ye King sedang berdiri di suatu tempat yang tinggi. Dia sedang mengamati sesuatu di sana. Ye King heran mengapa pekerjaan ini begitu kompetitif. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul di belakang Ye King. Dia menanyakan apakah Ye King di sana ingin mengikuti ujian pemburu. Dia juga menanyakan kepada Ye King apakah dia ingin bergabung dengan tim pemburu yang mana. Ternyata orang itu adalah Youtong. Ye King terkejut karena ada Youtong di sana. Youtong pun juga terkejut dan menanyakan kenapa Ye King berada di sana. Youtong menebak apakah Ye King di sini untuk mengikuti ujian Hunter. Youtong penasaran apakah Ye King tidak pernah punya sertifikat Hunter. Ye King pun tersenyum dan mengatakan kalau dia melakukannya sekarang karena dia sekarang sudah mempunyai sedikit uang di kantongnya. Itu dikarenakan ujian ini tidak murah. Tapi beda hal dengan Youtong. Dia sudah mempunyai sertifikat Hunter beberapa waktu yang lalu. Kemudian, sembari berjalan turun, Ye King menanyakan bagaimana kabar Youtong akhir-akhir ini. Youtong pun mengikuti Ye King turun dan mengatakan kalau dia selama ini mengikuti saran yang telah diberikan oleh Ye King dan berlatih pertarungan jarak dekat. Tapi untuk saat ini sertifikatnya tidak banyak membantunya. Kebanyakan tim pemburu mengira kalau Youtong sedang mencoba mencari pengalaman. Jadi dia bahkan tidak bisa bergabung dengan tim manapun. Oleh karena itu, Youtong harus meyakinkan mereka bahwa dia pandai bertarung. Menurut Youtong, kalau Ye King berhasil mendapatkan sertifikat Hunter, Youtong yakin kalau Ye King akan jadi DPS utama. Ye King melihat ke arah Youtong dan mengatakan jika dia akan melakukannya. Namun sebelum dia mengatakan ingin melakukan apa, ada seseorang yang membuat keributan dan membuat Ye King menghentikan ucapannya. Di sana ada 2 orang yang berbadan besar sedang mengusir orang-orang agar pergi dari sana. Mereka mengusir orang-orang untuk memberikan jalan untuk seseorang. Terlihat
seseorang berjas hitam. Dialah orang yang membayar 2 orang tadi untuk membuatkan jalan untuknya. Sembari berjalan, dia marah-marah karena dia harus antri untuk mendapatkan sertifikat yang menurutnya sangat tidak berguna itu. 2 orang itu terus menyuruh orang yang menghalangi jalan untuk minggir. Mereka mengatakan kalau bos mereka adalah orang yang punya pekerjaan pilihan Tuhan. Jika mereka mengganggunya, kedua orang besar itu akan menghajar mereka. Dalam hatinya, Yeking berkata, "Pekerjaan pilihan Tuhan? Aku baru saja melihatnya. Liu Xingran, kesatria pilihan Tuhan. Selain keterampilan kesatria biasa, dia bisa menggunakan sihir es, memanggil perisai, dan menyembuhkan. Potensi pertumbuhannya juga jauh lebih tinggi daripada pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, dinilai sebagai kelas S. Tapi pekerjaan pilihan Tuhan seperti ini berada di atas keterampilan normal. Atribut acak ditambahkan sedemikian rupa sehingga kekuatannya diperkuat sementara kelemahannya diredam. Seperti mendapatkan berkah dari Tuhan." Tidak ingin membuat keributan, Yeking pun mengatakan jika dia akan mendaftar setelahnya. Yotong sedikit tidak terima dengan mengatakan apa yang bisa dibanggakan olehnya. Dia hanya beruntung saja. Setelah sampai di tempat pendaftaran, orang pilihan Tuhan itu meminta petugas agar cepat dan memberikan sertifikat itu untuknya. Petugas itu menghela nafasnya. Dia heran dengan kelakuan si pilihan Tuhan itu. Dia menanyakan sertifikat apa yang orang itu inginkan. "Aku dipilih Tuhan. Sertifikat apa lagi yang mungkin bisa kulamar?" "Tentu saja sertifikat lengkap," ucap si pilihan Tuhan dengan sombongnya. Orang-orang mulai membicarakannya karena dia meminta sertifikat lengkap untuk dirinya. Menurut seorang pria yang memakai baju biru yang berhijab, dia itu memang pilihan Tuhan. Jadi masuk akal jika dia lulus semua persyaratan sertifikat pekerjaan sekaligus. Mendengar orang-orang di sana membicarakan bosnya, kedua orang itu tak terima dan mengatakan jika bos mereka memanglah orang yang berbakat. Jadi tidak masalah jika bos mereka meminta semua sertifikat pekerjaan sekaligus. Tiba-tiba, ada seorang wanita yang datang dan mempertanyakan top talent yang pria itu miliki. Melihat gadis itu, si pilihan Tuhan pun langsung terpesona dengan kecantikan gadis itu. Dia tidak menyangka gadis cantik seperti dia juga ikut ujian. Si pilihan Tuhan pun langsung mengajaknya untuk bergabung dengannya. Namun gadis itu langsung menolaknya mentah-mentah di hadapan orang-orang. Bahkan gadis itu menyuruh si pilihan Tuhan agar sadar dengan dirinya sendiri. Jangan bilang begitu. Aku punya pekerjaan pilihan Tuhan. Aku nggak cuma jago berkelahi, aku juga jago diranjang," ucap si pilihan Tuhan. Ucapan si pilihan Tuhan itu benar-benar membuat gadis itu sangat marah dan meledakkan si pilihan Tuhan itu hingga terlempar jauh ke belakang. Si pilihan Tuhan pun berguling-guling di lantai akibat seluruh tubuhnya terbakar. Para pengawalnya langsung panik dan mencoba menolongnya. Salah satu pengawal itu heran karena seharusnya semua peserta tes adalah pemula. Namun mengapa gadis itu memukul dengan sangat keras? Pengawal itu sedikit mengancam kalau wanita itu tidak tahu betapa menakutkannya bos mereka. Yotong sangat terkejut melihat apa yang telah dilakukan gadis itu kepada si pilihan Tuhan. Bahkan Yeking pun juga merasakan hal yang sama dengan Yotong. Melihat gadis itu dapat melakukan instant explosion, Yeking yakin jika gadis itu bukanlah seorang pemula. Si pilihan Tuhan sangat kesal.
Apalagi orang-orang yang melihatnya tidak membantunya dan malah mentertawakan dirinya. Kemudian, si pilihan Tuhan mulai memperlihatkan kemampuannya. Dia tidak terima karena gadis itu telah membuatnya kehilangan muka di depan semua orang. Dan gadis itu harus membayarnya. Namun sebelum si pilihan Tuhan itu melakukannya, dia dihentikan oleh seseorang. Si pilihan Tuhan langsung melihat ke belakang untuk melihat siapa yang berani menghentikan dirinya. Menurutnya, orang itu akan mati karena dia telah berani menahannya. Si pilihan Tuhan langsung ketakutan setelah melihat orang yang menghentikannya. Ternyata, orang itu adalah Ye-King. Dia mengatakan jika di sana ada penguji, kalau si pilihan Tuhan menggunakan skillnya dengan gegabah, maka dia akan mendapatkan masalah. Si pilihan Tuhan pun paham dan mulai sedikit tenang. Dalam hati si pilihan Tuhan, apa yang terjadi? Dia punya aura yang menakutkan. Sedangkan dari arah lain, seorang petugas mengatakan jika semua orang dilarang menggunakan skillnya di tempat umum. Ye-King mencoba menenangkan petugas itu dan membuat alasan agar petugas itu tidak usah khawatir karena hari ini panas dan semua orang menjadi kesal. Kemudian gadis itu meminta maaf. Dia mengatakan jika orang itu telah melecehkannya. Tak mau mendengar apa alasan dari gadis itu, petugas ujian itu mengatakan kalau gadis itu melanggar aturan lagi, maka mereka akan menangkapnya secara hukum. Kemudian, petugas itu menanyakan apa pekerjaan gadis itu dan sertifikat apa yang akan gadis itu lamar. Gadis itu mengatakan jika dia adalah seorang elementalis api dan dia akan melamar sertifikat Magic Damage Dealer. Kemudian, petugas itu mengeluarkan sesuatu yang berbentuk seperti kristal. Karena tindakan gadis tadi, petugas itu menyuruh gadis itu untuk meletakkan tangannya di atas batu kristal itu. Tanpa ragu lagi, gadis itu pun langsung meletakkan tangannya pada batu itu. Melihat yang terjadi, petugas itu terkejut karena skor indeks kekuatannya tidak normal. Kemudian petugas itu mengatakan kalau baru-baru ini ada insiden pemburu terampil tak terdaftar yang membuat kekacauan di Abyss. Jadi mereka telah meningkatkan tindakan pencegahan keselamatan. Jadi petugas itu meminta tolong gadis itu untuk mengikutinya. Gadis itu mulai panik dan mulai berkeringat. Dia mulai memikirkan sesuatu agar dia tidak jadi pergi bersama petugas itu. Gadis itu pun mengatakan jika kemungkinan itu pasti semacam malfungsi. Dia menanyakan apakah dia bisa mencobanya sekali lagi. Petugas itu pun memperbolehkannya. Kali ini, gadis itu menyentuh kristalnya hanya dengan ujung jarinya saja. Petugas itu pun terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, karena sekarang kristalnya berfungsi dengan baik. Gadis itu pun berteriak kegirangan karena dia telah lulus. Dia benar-benar terlihat sangat bahagia. Melihat gadis itu tertawa bahagia, Ye-King merasa ada yang aneh karena kali ini gadis itu tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Mentok lagi ya guys. Nantikan kelanjutannya seminggu lagi kalau komiknya udah update.